Selamat pagi anak-anak. Shalom untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik semua ya. Kita mulai ibadah kita. Udah siap hatinya semua belum? Kita mau mulai ibadah kebaktian kita di hari Paskah ini. Kita mari saat teduh berdoa sebentar. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Monik, kok hari ini sukacita banget sih? Iya Kak Ike, aku tuh lagi ngerasain kalau aku tuh udah diselamatin sama Tuhan Yesus. Terus makanya hari ini tuh kita kan mau ngerayain hari kebangkitan Tuhan Yesus Kak, di acara ibadah Paskah sekolah minggu, ya gak sih? Iya, betul sekali Kak. Jadi kalau Kak Monik sedang sukacita, Kak Ike pun sukacita. Nah, kita ajak adik-adik untuk sukacita bareng nih Kak sama kita. Bener banget Kak. Kalau kita sama-sama lagi sukacita, kira-kira asiknya nyanyi apa ya Kak? Asiknya kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku Kak. Bener banget. Oke, kalau gitu adik-adik mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Tom tom tom. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, Engkau bagai matahari bersinar di pagi hari. Terangilah hari hati kami dan jadikanlah kami anak yang baik, mencontoh Tuhan Yesus, mengasihi
dan melayani. Amin. Kita bernyanyi. Kak Ike, Ya. Kak Ike tahu gak sih Tuhan Yesus itu lahir buat kita. Ya. Tuhan Yesus juga mati buat kita. Tuhan Yesus juga bangkit buat kita, Kak. Wow. Tahu gak sih? Iya, betul sekali Kak. Maka dari itu kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu satu pujian. Judulnya itu Kak, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus anak kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus anak kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan titah pertama sampai ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan cucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabda bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan
lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian titah hukum Tuhan. Marilah kita memohon untuk menguatkan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kak, tadi kan kita udah sukacita karena Tuhan Yesus itu berkorban buat kita di kayu salib. Iya. Tapi sebenarnya nggak cuma dosa kita tahu Kak yang dibuang sama Tuhan Yesus. Apalagi Kak? Tuhan Yesus tuh juga buang rasa takut kita ke laut. Wow, kayak judul lagu Kak. Iya, ada lagunya. Ada Kak. lagunya. Lagunya apa ya Kak? Lagunya tuh Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Mending kita ajak adik-adik untuk nyanyi juga kali ya Kak. Boleh. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Nyanyikan lagu Aku Bahagia. Katakan aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Doa pengampunan dosa. Ya Tuhan, Engkau menginginkan kami selalu jujur dan rendah hati serta adil, namun kami mengaku kami kadang berbohong dan sombong, curang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Mampukanlah kami melakukan kehendak Tuhan, hidup jujur, rendah hati, dan adil. Amin. Epistel hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diam
diambil dari kubur. 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 4. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kepada terletak di tanah. 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengar pengumuman untuk minggu ini yang dibawakan kakak-kakak sekolah guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyoba suatu ilustrasi yang menggambarkan dosa manusia yang ditebus oleh darah Kristus. Ini menggambarkan manusia. Manusia itu awalnya bersih diciptakan sama Tuhan. Lalu kita jatuh ke dalam dosa. Ini ceritanya dosa nih adik-adik. Warnanya berubah ya Kak ya? Berubah, semuanya jadi berubah warnanya Kak. Tapi setelah itu datang Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Ini ceritanya darah Yesus yang menyucikan kita. Ini penggambaran aja adik-adik, gak beneran. Nah, Diapain tuh Kak, dituangin? iya. Terus jadi apa tuh Kak? Terus ini kan darah Yesus yang mati di kayu salib. Terus Wow, warnanya berubah Kak. jadi hidup kita disucikan lagi oleh darah Kristus. Keren sekali. Wah. Nah, begini adik-adik, kira-kira pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dia mati buat kita. Terus dia menyucikan dosa kita yang tadinya butek airnya, itu dosa kita semua, kita berdosa, terus akhirnya jadi bening lagi deh. Gitu, keren banget kan Tuhan kita? Iyalah, yeay. Nah,
setelah ini kita ada apa sih Kak? Kita ada pengumuman. Pengumumannya adalah yang biasa kita lakuin kalau Paskah itu apa ya Kak Ike? Lomba nih Kak. Betul sekali. Tahun kemarin kita kan udah ngadain lomba ya Kak, lomba menghias telur. Nah tahun ini juga ada nih lomba menghias telur, tapi akan dijelaskan oleh yang satu ini. Kak Febri, Kak Pinta, lagi pada ngapain sih? Iya, ini kita lagi menghias telur Paskah, Kak. Telur Paskah, berarti udah mau Paskah dong. Ih, Kak Mega, hari ini kan kita merayakan Paskah. Oh ya ampun, Kak Mega sampai lupa nih. Terus kita mau ngapain dong, Kak? Nah, hari ini kita mau adain satu lomba spesial, nah yaitu lomba menghias telur Paskah, Kak. Wah, luar biasa banget. Kira-kira bahan-bahannya apa tuh, Kak? Nah, bahannya itu pakai yang ada di rumah aja. Contohnya Kak Febri punya spidol. Ini kakak pakai, terus kakak punya kardus bekas kakak pakai Kak. Terus punya apa lagi Kak? Ini tadi Kak Pinta sama Kak Baru makan es krim, stiknya kita pakai. Terus ada lem, terus ada ini kertas HVS bekas kita pakai. Terus nanti adik-adik tinggal warnain deh, cantik kan kayak gini. Cantik. Dan yang pasti, yang kedua nanti hias telurnya itu harus ada maknanya ya Kak. Iya betul. Nah, kayak maknanya telur kita ini yaitu maknanya kesabaran. Kenapa sabar? Karena udah 2 tahun kita rayain Paskah masih di rumah, tapi walaupun di rumah kita harus tetap semangat. Walaupun kita ibadah di rumah, sekolah di rumah, semuanya di rumah, tapi harus tetap semangat dan sabar, sukacita. Luar biasa banget. Jadi Kak Mega nggak sabar nih pengen ikutan bikin juga, Kak. Iya. Nah, tapi Kak Mega ada yang beda nih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Apa tuh Kak Pinta? Jadi di lomba kita saat ini nanti menghias telurnya itu kan kita pakai maknanya itu bebas nih. Nah, tapi nanti maknanya itu dideskripsikan oleh adik-adik dan mama papa semuanya dalam bentuk video. Nah, nanti di video itu durasinya 2 menit. Misalkan tadi yang Kak Febri bilang makna Paskahnya ini tentang apa, Kak Febri bikin video selama 2 menit tentang menjelaskan nih dia konsep telur Paskahnya ini seperti apa gitu Kak. Terus videonya dikirim ke Grup orang tua. Oke, kalau gitu kakak tunggu ya videonya ya. Yang pasti yang terbaik kasih. Yang terbaik dan terbaik pastinya. Yes. Oke adik-adik, semangat Oke. untuk menghias telurnya. Ayo yuk Kak, kita lanjut. Iya. Oh yuk. Aku juga jadi semangat nih pengen bantu. Nih kakak bisa tempelin ini pisangnya di sini. Bisa pohon dong. Pisang ini Kak. Itu nggak punya mulut tuh. Ini mau dibikin loh. Dia biar nggak bawel karena nggak dikasih mulut sama kakak Pinta. Wah, luar biasa ya. Nih Kak, ada domba-domba. Wah, keren banget. Lucu ya. Lucu banget adik-adik. Pengumuman kedua, apa Kak? Pengumuman yang kedua itu adalah jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang minggu kemarin dikasih tahu oleh Kak Pinta dan Kak Febri. Itu apa Kak? Mabiga. Apa sih Mabiga Kak? Pasti adik-adik masih ingat sih harusnya, orang masih minggu kemarin kok. Mabiga adalah manja Habibel Barukari. Jadi yang udah adik-adik baca itu, misalnya 1 pasal, 2 pasal itu jangan lupa dicatat ya. Jangan cuma 1 minggu kemarin aja, tapi sampai minggu depannya, dan seterusnya. Oke? Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain dari puji-pujian kita tadi, kita juga menyampaikan persembahan yang diberikan ke orang tua kita, lalu disampaikan ke Sintuawik masing-masing. Sambil kita menyanyikan lagu yang hits banget nih Kak, di Superbook kan tiap hari Minggu kita ibadah lewat Superbook ya Kak. Lagu apa sih Kak? Kita mau nyanyi puisi mahakarya. Nah, adik-adik yang suka ibadah dengan Superbook pasti tahu nih lagunya gimana. Oke, kita nyanyikan ya adik-adik.
Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Lebih semangat ya adik-adik, kita nyanyikan dari awal. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, ubahkan ku jadi baru, ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Yesus Sahabatku.
Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik tahu nggak, hari ini kita merayakan apa adik-adik? Merayakan Paskah. Jadi khotbah untuk anak sekolah minggu pada hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Inang akan membacanya, adik-adik perhatikan dengan baik. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan untuk kali ini. Nah, adik-adik tahu nggak, hari ini adalah hari apa? Hari Minggu, benar. Hari Minggu, tetapi ini hari Minggu yang sangat istimewa. Kenapa dibilang sangat istimewa? Karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus yang sebenarnya? Adik-adik tahu nggak? Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah, Tuhan Yesus adalah anak dari Maria dan Yosef. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah anak Allah yang sesungguhnya, anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita dan untuk memberikan kita keselamatan yang kekal. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Adik-adik pernah nggak melihat orang mati? Pernah lah ya. Siapa yang pernah melihat opungnya meninggal atau tetangganya meninggal? Siapa dari antara adik-adik? Bagus. Nah, adik-adik pernah melihat nggak orang mati itu ada yang hidup nggak? Nggak ada kan? Nah, tetapi Tuhan Yesus mati, dia adalah satu-satunya yang hidup. Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dahsyat, luar biasa kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang kita harapkan. Tadi adik-adik udah tahu kan siapa itu Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dialah yang harus kita sembah. Adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Raja kita. Tuhan Allah telah memberikan anaknya
untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Melalui kematiannya kita beroleh hidup, kita beroleh sukacita. Nah, tandanya adik-adik memperoleh sukacita itu apa ya? Nah, adik-adik dapat memperoleh sukacita itu kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa melalui hari-hari. Adik-adik tumbuh besar itu karena siapa? Itu karena Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu, adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Dengan proses kematiannya dia bangkit. Kata-kata orang, mana ada Tuhan Yesus bangkit? Emang ada yang lihat? Nggak ada yang lihat kan? Nah, siapa yang bisa menyaksikan Tuhan Yesus itu? Tadi kita udah membaca firman Tuhan. Siapa adik-adik? Nah, itu adalah ibu dari Tuhan Yesus, Maria, dari Yohana, dan Maria ibu Yakobus beserta Maria dan perempuan-perempuan lain. Mereka pergi ke kubur pagi-pagi buta, dan mereka mendapati kubur itu sudah kosong. Mereka sangat ketakutan. Kemana mayat Tuhan Yesus? Sementara di sini tidak ada, adanya cuma kain kapan doang. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Mereka sangat ketakutan. Tetapi di sisi itu ada 2 orang malaikat dekat mereka. Kata malaikat itu apa tadi? Siapa yang dengar? Kata malaikat itu tadi apa? Kenapa kamu mencari orang hidup di tempat yang mati? Bukankah pernah Tuhan Yesus berkata, jangan cari orang hidup di tempat yang mati? Baru mereka menyadari Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu. Oh iya, Tuhan Yesus pernah berkata itu kepada murid-muridnya. Lalu mereka pergi dari kubur itu dan memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus tadi siapa adik-adik? Petrus, benar. Ada Petrus tadi di situ. Tapi Petrus juga tidak percaya. Mana mungkin Tuhan Yesus itu bangkit? Kan udah dikubur. Bagaimana dia bisa bangkit? Dia menyaksikannya, melihat lagi di dalam kubur. Ternyata memang benar kubur itu sudah kosong. Setelah itu dia pergi dari situ dan memberitahukan kabar ini ke seluruh dunia itu. Mereka berpencar untuk memberitakan, menyaksikan kabar kebahagiaan ini. Kabar ini sangat istimewa. Inilah adik-adik yang kita rayakan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Tidak seperti, adik-adik pernah lihat enggak tukang sulap? Tukang sulap itu ada magic kan? Ada gaib di dalamnya. Kayak pesulap itu lalu adik-adik. Jadilah burung, jadilah ular, jadilah banyak duit bisa jadi kan? Bahkan orang mati pun mereka anggap seperti itu. Itu cuma kabar-kabar bohong itu. Tidak benar itu. Itu hanya akal-akalan tukang sulap. Mana ada orang mati langsung hidup katanya. Tetapi inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah Tuhan yang kita percayai ya adik-adik ya. Percaya kan ada Tuhan Yesus? Percaya. Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Hanya kepada Tuhan Yesus kita percaya. Yang lain tidak boleh. Kalau ada nanti tukang sulap, lebih percaya aku ke tukang sulap. Nah, Tuhan Yesus lebih dahsyat dari itu adik-adik. Tuhan Yesus itu lebih besar kuasanya. Bahwa dialah satu-satunya orang mati yang hidup kembali. Jadi dengan melalui firman hari ini, adik-adik bisa menangkap enggak tadi apa aja yang Inang kasih tahu. Nah, satu, adik-adik merasakan bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Tertulis di mana adik-adik? Oke, ada yang tahu. Terima kasih ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Itulah yang diikrarkan pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersukacita. Setiap orang harus bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah meninggalkan semua kesengsaraannya dan diberikan kepada anak-anaknya adalah damai dan sukacita. Tetapi apakah cukup sebagai orang Kristen menerima damai dan sukacita itu? Tidak kan adik-adik ya? Setiap kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Disitulah nanti Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Kita menjadi anak-anak pewaris kerajaan Tuhan. Oke, kalau adik-adik sudah mengerti sampai di situ, PR-nya tadi apa adik-adik? 1, adik-adik sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Yang kedua apa adik-adik? Dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, melalui pemberitaannya semua orang terberkati. Oke, sampai di situ ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami memperoleh sukacita atas kebangkitan-Mu. Tuntunlah anak-anak-Mu ini Tuhan, materaikan firman yang dia dengar untuk dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak dosa dan pelanggaran kami memohon Tuhan ampuni kami, agar kami layak menyebut nama-Mu dan kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita saat ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Gunung Sindur berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa.